biar wajahnya kelihatan glowing. Ini kamera hidup menyala. Semua yang menyala berarti urip. Kalau tidak menyala berarti mati. Lampu alhamdulillah menyala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit." Siapa orang yang menyala? Siapa orang yang hidup? Orang yang berzikir mengingat Allah. Jadi walaupun dia berjalan di atas muka bumi Allah, walaupun dia hidup dalam pandangan manusia, dia langsung lampunya nyala. Maka dia dianggap orang urip, dia dianggap mati karena dia tidak hidup. Mudah-mudahan kita semuanya hati kita ini menyala karena zikir, insyaallah. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, sholawat zikir, istighfar zikir, la ilaha illallah zikir, baca Quran zikir, langkah kaki kita, ayunan tangan, kedipan mata, bisikan telinga, gerak lidah, semuanya bernilai zikir supaya hati kita hidup menyala dan kita dianggap urip oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika masuk ke dalam toilet WC, kita tetap berzikir, langkah kaki kiri sebelum masuk ke dalam, karena ada WC toilet tempat setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa kita dianggap orang hidup? Karena masih ada roh bersemayam di dalam diri kita. Kalau sudah roh ini keluar, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, ada sekepal. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, hidup, shalahal jasadu kulluh. Matanya jadi baik, telinganya jadi baik, lisannya jadi baik, kakinya jadi baik. Wa idza fasadat, kalau rusak, fasadal jasadu kulluh, rusak semuanya. Maka kita perbaiki hati kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan hatinya, sehingga dengan hatinya suci, hidup karena zikir. Allah memandang di tengah malam, ada rumah gelap, hitam, tapi ada satu rumah menyala karena diisi dengan tahajud, menyala karena diisi dengan zikir, menyala karena diisi dengan baca Quran. Urip, rumah yang urip karena urip menyala. Ada rumah yang menyala tapi begitu diisi di dalamnya Manchester United, Liverpool dan Barcelona. Menyalanya karena tasbih, menyalanya karena zikir, menyalanya karena perbuatan taat, bukan karena perbuatan maksiat, insyaallah. Amin ya rabbal. Yang menyalakannya siapa? Yang menyalakannya Allah. Melalui siapa? Melalui Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal, masih dia tinggalkan. Al ulama warasatul anbiya. Ini para ulama kita. Ada guru kita Ustadz Salim Afillah, ada guru kita Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak, Kalimantan Barat, ada guru kita Syekh Farid dari Palestina, ada guru kita Habib Ja'far dari Yogyakarta, ada guru kita Ustadz Alim dari Medan Sumatera Utara, ada guru kita adik kelas saya di Al Azhar Kairo, Ustadz Hamad Al-Hafiz hafal Quran. Guru-guru kita ini mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Dengan hidupnya mereka, menyalalah umat ini dengan zikir, menyala dengan kebaikan, menyala dengan amal soleh. Mautul alim, mautul alam. Mautul alim, meninggalnya ulama. Mautul alam, alam semesta menjadi mati. Kenapa? Karena ulama sudah meninggal dunia. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah mencabut ilmu tidak seperti mencabut pohon kayu dengan akarnya. Lalu bagaimana Allah mencabut ilmu? Bimautil ulama. Begitu ulama meninggal,
tak tergantikan. Kalau pejabat meninggal, belum meninggal penggantinya sudah ada. Kalau direktur perusahaan meninggal, belum meninggal deputinya sudah siap. Saya dapat SMS dari teman saya, jenazah masih terbujur kaku. Dia WA saya, Ustaz Somad ini dapat WA dari teman-teman, tolong yang menggantikan almarhum segera ditetapkan sekarang. Jenazah belum masuk liang lahat, belum masuk dalam kubur, orang sudah siap menggantikannya. Tapi kalau ulama, maka mudah-mudahan bapak ibu yang punya anak, anaknya masukkan ke pondok, kirim ke Makkah, ke Madinah, kirim ke Mesir, ke Yaman, belajar kepada para kiai, para alim, para ulama. Kita sudah mewakafkan untuk menghidupkan jiwa, spirit, ruh manusia ini. Supaya apa? Supaya urip. Tandanya urip adalah urut menyala matanya, terbuka biji matanya. Ayalah sholat, langsung dia urip. Karena banyak juga sekarang ayalah sholat dijawab dengan kamu duluan lah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang hidup matanya, menyala matanya, menyala hatinya, menyala kalbunya, menyala pikirannya. Itulah orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan satu hadis Nabi yang menyebutkan ada lima ini yang membuat orang itu bisa terus hidup menyala. Orang itu menjadi urip karena urut, tanda urut 5 menurut hadis ini. Tolong diingat baik-baik. Enggak apa-apa mati lampu. Yang penting hatinya urip, hatinya urut, insya Allah. Amin. Yang pertama kata Nabi, afsus salam, tebarkan salam. Alhamdulillah, Ustadz kita membuka dengan salam, Ustadz Salim dengan salam, saya pun mengawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Sahih Al-Bukhari, langsung begitu salam hidup lagi. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Nabi mengucapkan salam 3 kali. Jadi kalau ada penceramah menangkap ikan sepat, menangkap sepat di dalam kali, karena jawaban salam kurang semangat, maka diulang sekali lagi. Kalau ada penceramah yang mengucapkan salam 3 kali, maka dia sudah mendoakan 9 kali. Betul Bapak Ibu? Apanya yang betul? Assalamualaikum, selamat hartamu, selamat suamimu dari pelakor, selamat istrimu dari penjahat, selamat anakmu dari narkoba, selamat hartamu dari pencuri, selamat imanmu, selamat hatimu, selamat pikiranmu. Assalamualaikum warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, barokah rezekimu, barokah anakmu. Kita selalu minta barokah. Lahir anak, doa barokah. Barakallahu laka fil maulud wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal doanya, kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Ada orang nikah, kita naik ke atas pelaminan, kita doakan berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kita doa minta salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan rezeki, minta barokah. Bapak ibu yang ada di atas, ibu-ibu yang ada di atas, suara saya jelas? Kalau suara saya jelas, angkat tangan kanan. Alhamdulillah jelas. Di beberapa tempat suara saya nggak jelas, saya khawatir nggak jelas, saya tanya, suara saya jelas? Jelas. Kalau memang jelas, angkat tangan kanan.
memang betul gak jelas. Alhamdulillah Masjid Agung Kulon Progo, betul. Mudah-mudahan yang membangun masjid, yang memakmurkan masjid, termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Maka dari depan tadi Masya Allah tabarakallah, kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Kulon Progo di depan Ka'bah. Itu ada Ka'bah. Panjang umur sehat badan, kita bisa berkunjung ke Baitullah insyaallah. Yang belum bisa ke Baitullah, foto aja dulu di depan. Berawal dari keinginan, berawal dari cita-cita, diiringi dengan ikhtiar, semangat dan doa, akhirnya sampai ke tanah suci Makkah dan Madinah insyaallah. Amin. Bersama Ustaz Salim Afillah dalam program Jejak Iman. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah bosan mengucapkan salam. Saya sampai di Kulon Progo, semua bapak-bapak yang ada di dalam mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seandainya saya sampai ke Kulon Progo lalu disambut dengan welcome, well, bagus, come, datang, datangnya bagus, pulangnya selamat datang, datangnya selamat, pulangnya mati. Tapi kalau dijawab, disambut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita sudah mendapatkan doa-doa. Afsus salam, tebarkan salam. Mulutnya salam, tangannya menganiaya. Lidahnya salam, tapi keputusannya menzalimi orang. Tidak sesuai antara bibir, lidah dengan tangan. Munafik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat munafik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kenapa lampunya mati-mati hidup? Itu namanya lampu. Kalau hidup terus, itu hati kamu dan hatiku. Insyaallah tabarakallah. Bapak Ibu, hidup lagi. Memang begitu hubungan kita, kadang-kadang putus, kadang-kadang hidup lagi. Setelah kita tebarkan salam, yang kedua, jangan hanya sekedar salam, 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 tapi berlanjut. Yang punya lisan, ucapkan salam. Yang punya suara, katakan salam. Tapi yang punya makanan, at'imut ta'am, beri makanan. Sanggup beli makanan, berikan makanan. Gak sanggup berikan makanan, saya nggak orang kaya Pak Ustaz, saya nggak bisa berikan makanan. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah, senyummu ke wajah saudaramu adalah shadaqah. Walaupun senyum tidak mengenyangkan, tapi paling tidak menyusahkan. Jangan tatap orang karena kebaikannya yang terlalu besar dinilai dengan harta. La taqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sepelekan perbuatan baik walaupun hanya sebesar ujung rambut, sebesar ujung rambut, sebesar ujung tombak, sebesar ujung pisau. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Makanya dulu dikatakan Nabi, idza tabbahta, kalau ibu-ibu masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kalau masak, banyakkan kuahnya. Supaya apa? Berbagi makanan. Tapi orang Kulon Progo yang biasa ngasih daging, ngasih ayam, ngasih kambing, teruskan. Jangan gara-gara tausiah Ustaz Somad berubah jadi kuah semua. Kemarin waktu sebelum Ustaz Somad datang ke Kulon Progo, ibu-ibu di Kulon Progo kalau sedekah ayamnya wakeh, makanannya banyak melimpah ruah. Setelah Ustaz Somad ceramah, kuah semua isinya. Jangan undang lagi Ustaz Somad ke Kulon Progo. Itu sekedar contoh. Sedang kuah aja dia mau berbagi, apalagi yang lain-lain. At'imut ta'am,
maka bagilah makanan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan yang ngejek-ngejek agama. Yang ngejek agama itu kafir karena mengejek agama, mengejek ayat Allah, mengejek hadis Rasulullah. Pendusta agama. Fadzikal ladzi yad'ul, gak peduli sama anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil, gak peduli kepada fakir miskin. Bapak Ibu tenang, pesantren penghafal Quran 600.000 orang dari Sabang sampai Papua setiap bulan mendapatkan santunan beras dari program yang dibawa oleh Ustadz Luqmanul Hakim. Melalui program apa? 1 hari 1.000 rupiah. Kalau 1 bulan berarti berapa? 25.000. Loh, 1 hari 1.000, 1 bulan kok 25.000? Tanggal merah nggak dihitung. Libur, kami nyetornya kemana? Gak usah pusing, akan datang orang mengetuk pintu rumah Bapak Ibu. Assalamualaikum. Lihat dari jendela, ada tulisan di dadanya, Paskas. Ini tentara, bukan. Paskas, pasukan amal soleh. Mereka mengumpulkan uang dari ibu 1.000, dari bapak 1.000, lama-lama menjadi gunung, dibelikan ke beras 600.000 anak yatim, fakir, miskin, penghafal Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang ikut menyantuni anak penghafal Quran, insya Allah. Amin. Uang berserak di kamar, di dalam laci, di dalam gelas, di mobil, di jok motor. Untuk apa uang ini dibiarkan berserak? Kumpulkan semuanya, serahkan, dibelikan ke beras. Ketika mereka memakan nasi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yamin. Masuk ke dalam perut mereka, mereka sholat, mereka zikir, mereka baca Quran, pahalanya mengalir. Kalau ibu bukan ustazah, kalau bapak bukan kiai, kalau bapak bukan penghafal Quran, ingin dapat pahala seperti para kiai dan penghafal Quran, maka berikanlah santunan makanan. Setuju? Jujur? Benar? Janji? Insya, jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah program ini kita lanjutkan sampai kapan? Sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Inilah orang yang selamat dari kekufuran. Yabitu sab'anan. Ada orang yang tidur lelap, perutnya kenyang, tapi ternyata tetangganya wajaruhu ila jabbihi jadi'un, tetangganya kelaparan, nggak ada peduli sama sekali. Dulu kalau tetangga kelaparan, kedengaran dia lapar, belum makan. Sekarang nggak kedengaran. Kenapa? Karena tembok yang begitu tinggi antara fakir dan miskin, rumah megah mewah, berkurung di dalam, suara musik tak lagi mendengar. Tetangga kita 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pulang dari sini, 40 rumah ke depan periksa, 40 rumah ke belakang periksa, 40 rumah ke kanan periksa. Ketika ditanya, ini panitia pemilihan anggota legislatif? Bukan. Ini dari KPU? Bukan. Ini dari RT RW? Bukan. Ini dari mana? Dari orang yang ingin mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittaqin nar, jaga dirimu dari api neraka. Walau bisidqi tamrah, walaupun hanya sebelah kurma. Ibu punya kurma, bapak punya kurma, kurmanya dibelah dua, satu masuk ke mulut, satu masuk ke mulut sahabat. Itu menjadi dinding yang menyelamatkan kita dari api neraka jahanam, insya Allah. Amin ya rabbal.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang kaya semakin kaya, yang miskin sampai tidak bisa makan. Ada orang kaya yang tak pernah ketemu dengan orang miskin, orang miskin yang tak pernah ketemu dengan orang kaya. Hari libur ke mall, nggak salah. Hari libur ke danau, bagus. Hari libur ke luar negeri, selama rezekinya halal tidak masalah. Tapi bapak ibu paling bagus bawa anak ke panti jompo, ke tempat anak yatim, belikan nasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini panti asuhan? Betul. Berapa orang semua anak yatimnya? Ada 100 orang. Besok Kamis keluarga mau datang, kami mau makan siang bersama. Sampai di sana keluarkan anak yatim semuanya, Pak. Enggak, loro aja. Loh, kok cuma 2? Kebetulan ibu cuma bawa 2 bungkus, bapak bawa 2 bungkus, bapak bawa 2 bungkus. Datang 50 orang, membawa 2 bungkus, sudah tercover 100 orang. Beban besar kalau kita kerjakan bersama-sama terasa ringan. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan sendirian-sendirian, jangan berpecah belah. Man sadda finnar, siapa yang sendirian akan masuk neraka. Hendaklah berjamaah. Saya senang sekali hari ini kita berjamaah, ramai sekali, Masya Allah. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Saudara-saudara yang di luar sana, jangan kecewa, jangan berkecil hati, karena kalian disediakan monitor drone yang begitu besar di luar. Ustaz Somad yang asli di dalam, yang di luar lebih ganteng yang di luar, karena layarnya besar. Yang di luar sana tidak usah berkecil hati. Oh, enak yang di dalam, kami di luar, Pak Ustaz. Kalian tidak merasakan gimana rasanya di dalam ini, panas. Kalian di luar sana lebih nyaman, lebih tenang. Begitu juga dengan ada yang di samping kiri, samping kanan, yang di dalam maupun di luar. Insya Allah podo kabeh mlebu nang surga. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami semuanya ke dalam surga ya Allah, sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Apa tanda urip? Ucapkan salam. Apa tanda urip? Beri makanan. Jadi yang selama ini enggak mengucapkan salam berarti urung urip. Yang selama ini pelit, bin bakhil, bin kikir, bin medit, bin apa meneh, berarti masih Bapak Ibu hafal semua nasabnya. Berarti mereka urung urip, belum menyala, belum hidup. Sampaikan salam, berikan makanan. Yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahim. Saya ke Yogyakarta setahun sekali. Tahun lalu September, tahun 2023 September. Panjang umur, sehat badan. Tahun depan mudah-mudahan kita silaturahim lagi, insya Allah. Amin. Saya usahakan. Ustadz Somad, kenapa ke Jogjanya cuma setahun sekali? Saya bagi-bagi jadwal. Ke Sumatera Utara sekali, ke Sumatera Barat sekali, ke Kalimantan Selatan sekali, ke Sulawesi sekali, ke Yogyakarta sekali. Sekali datang 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nggak boleh lebih dari 3 malam. Kalau lebih 3 malam, nanti dikhawatirkan sudah buka cabang di Yogyakarta. Ibu setuju? Bapak malah yang setuju. Saya mancing mereka aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, apa tanda orang urip? Maka tandanya adalah wasilul arham, sambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Qati'ur rahim,
Orang yang putus tali silaturahim tidak masuk surga. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat jumat, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat isyraq, sholat awabin, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, idul fitri, idul adha, sholat istisqa, sholat minta hujan, sholat kusuf, sholat kusuf. Kalau tidak menyambung silaturahim, la taqta'u arhamakum, jangan putuskan tali silaturahim. Mamin muslimaini, ada dua orang muslim yang taqiyani bertemu, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan dosa-dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Orang yang puasanya banyak, puasa Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Baik 13, 14, 15. Tapi kalau memutus silaturahim, la yadkhulul jannah, orang mlebu nang surga. Qatirur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tausiah. Pas lagi menyampaikan tausiah, kata Nabi, ada di antara kamu yang memutus tali silaturahim. Loh, Kanjeng Nabi kok tahu? Karena rahmat Allah tidak turun. Berarti ada yang memutus tali silaturahim. Langsung sahabat Nabi pergi meninggalkan majelis, pulang menyambung silaturahim. Setelah itu dia datang lagi kembali. Kata Nabi, sekarang rahmat Allah sudah turun. Jangan gara-gara satu orang yang memutus silaturahim, yang lain tidak mendapatkan rahmat Allah. Ustaz Somad bukan Nabi, dia nggak tahu di sini siapa yang memutus tali silaturahim. Tapi insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya, andai terputus, pulang dari sini kita sambung silaturahim kita insya Allah. Amin. Tadi saya sebelum ke Masjid Agung Kulon Progo mampir ke rumah Ibunda Ustadz Salim Afillah, nyambung silaturahim. Setelah ketemu ibu, saya ziarah ke makam ayah beliau, nyambung silaturahim, ketemu keluarga semuanya, ketemu dengan anak-anak beliau, ketemu dengan keluarga besar jiran tetangga beliau. Saya kalau pergi ke Kalimantan Barat, ketemu dengan Ibunda Ustadz Luqmanul Hakim, ketemu dengan keluarga dan anak-anak beliau. Saya ketemu dengan keluarga Ustadz Ja'far, ketemu dengan ayahanda beliau, ketemu dengan keluarga beliau. Kenapa? Saya katakan tadi, ibu, Ustadz Salim sahabat saya, guru kami semua. Anggaplah saya sebagai anak ibu. Ibu saya sudah meninggal dunia, maka doakan juga saya dalam tahajud ibu, doakan juga saya dalam setiap doa-doa munajat ibu. Maka insya Allah minta doakan, didoakan, mendoakan, itu membuat hati kita yang kering menjadi basah. Basah karena apa? Karena turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang silaturahim sudah putus. Siapa yang memutuskan silaturahim? Facebook, grup WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok. Ustaz Somad nyebut TikTok, dia sendiri punya TikTok. Ustaz Somad nyebut Instagram, dia sendiri punya Instagram. Memang betul, tapi dengan Instagram bukan silaturahim jadi putus. Jamaah di Kulon Progo kenal dengan Ustaz Somad melalui Instagram. Betul Bapak Ibu? Yang belum follow segera follow. Yang saya maksud memutus silaturahim adalah ada keluarga meninggal, nggak datang, hanya sekedar mohon maaf. Semoga Idul Fitri nggak ada lagi. Assalamualaikum, kabar, api, mohon maaf dan batin, nggak ada lagi. Hanya sekedar posting, mohon maaf lahir dan batin. Selesai. La salam wala kalam. Meninggal dunia, dulu orang datang ikut
ikut sholat jenazah, ikut ke pemakaman, ikut mendoakan. Sekarang udah nggak ada lagi. Kirim foto, cari mana fotonya, lingkari warna merah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang lain tinggal mengaminkan. Amin, 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 amin. Mau dibawa kemana hubungan ini, guys? Mudah-mudahan kita termasuk yang tetap melanjutkan silaturahim, insyaallah. Sama-sama naik pesawat, satu pesawat, satu airport, menunggu pesawat yang sama, nggak ada kepedulian. Dulu orang masih nanya, mau kemana? Saya mau ke Riau. Loh, tempat Ustaz Somad. Waduh, sama pesawatnya, ya pesawat ini sama-sama delay. Iya. Sama-sama dapat nasi kotak. Iya. Kenapa orang yang delay pesawat dapat nasi kotak? Pengalihan isu. Supaya nggak ribut dengan pesawat terlambat, ribut dengan kenapa nasi kotaknya nggak enak. Artinya apa? Satu nasib sepenanggungan, orang nggak lagi peduli, duduk di kursi yang sama, dengan pesawat yang sama, di airport yang sama. Ada yang sakit, batuk, meninggal, nggak peduli. Malah dikeluarkan foto, dipoto, langsung ambil status. Ada orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita tetap peduli. Bersih. Langsung kita katakan, dia mengucapkan alhamdulillah, lalu kita mengatakan ya rahmatullah, lalu dia balas lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ada care, ada kepedulian. Saat ketemu assalamualaikum, tersenyum. Saat berpisah ma'assalamah, ilal liqa, ketemu lagi, jumpa lagi, matur suwun sangat, sami-sami. Lebih dari itu saya nggak paham lagi. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambung silaturahim. Siap nyambung silaturahim. Siap jaga Kulon Progo. Siap jaga Indonesia. Siap jaga NKRI. Allahu Akbar. Kalau kita merapatkan shop, setan tidak akan bisa masuk. Filosofi sebelum sholat, sawus sufuf, luruskan shop. La takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Jangan sampai shopnya bengkok, hati kamu menjadi bengkok. Jangan sampai ada celah, setan jadi masuk. Kalau kita rapat, kalau kita dekat, kalau kita bersahabat, insya Allah orang yang membisikkan isu-isu yang tidak benar tidak akan bisa. Maka kita jaga persatuan ini. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan berpisah, jangan kelahi. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatabshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhabu rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Sudah meninggal, doakan. Yang sakit, dijenguk. Yang putus asa, berikan semangat. Ustaz, saya ini sakit. Sabar. Mereka yang mengatakan kamu sakit, kamu sehat. Kata dokter saya sebulan lagi meninggal, Pak Ustaz. Enggak benar, dokternya yang duluan mati. Kasih semangat. Jangan orang sakitnya yang terlalu jujur. Orang sakit, waduh, kalau begini keadaannya kayaknya nggak sampai hari Jumat udah lewat. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang diuji dengan penyakit sabar dengan penyakitnya, berikan kesehatan insyaallah. Amin. Datang ke rumah sakit, sambung silaturahim, pulang dari pengajian, pergi ke rumah sakit. Nanti kalau security-nya nanya, menjenguk siapa bu? Semua yang sakit mau saya jenguk. Loh, mana bisa? Syarat jenguk sini keluarga. Kami satu keluarga, sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Wah, ini tamu ini aneh. Ibu dari mana? Dari pengajian Ustaz Somad, pantesan. Mudah-mudahan keanehan kita bukan karena perbuatan maksiat, keanehan kita karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya heran juga tadi, kenapa sebagian ibu-ibu bapak ini nggak lihat di sini? Rupanya ada layar di kanan dan kiri. Masya Allah, tabarakallah. Ini panitia persiapannya luar biasa. Mudah-mudahan panitianya ini semangat terus mensiarkan kajian-kajian, insya Allah. Amin. Panitianya masih muda,
Tadi ketemu di belakang, siapa ketua panitia? Ini Pak Ustaz, saya lihat Diki wong urip kok. Ternyata anak muda yang urip. Kenapa dia urip? Karena dia nyalanya menerangi anak muda yang lain. Akhirnya mereka buat acara, segala kesulitan, rintangan, pengawalan, keamanan, keselamatan. Mudah-mudahan mereka terus semangat insyaallah. Amin. Yang keempat, wa tusallu bil laili wan nasu niyam. Pada saat orang semuanya tidur lelap, tenggelam dalam mimpinya sampai ngorok dan mengigau, engkau bangun di tengah malam sholat tahajud. Allahu Akbar. Rahimallahu ra'an. Allah merahmati seorang suami aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya, yang belum pernah membangunkan istrinya, mudah-mudahan nanti malam masih urip insyaallah. Bangun nanti malam, mudah-mudahan terbangun masih melihat lampu, terbangun masih melihat TV, terbangun masih melihat istri. Ada masanya yang terbangun gelap, tiba-tiba terdengar suara marabbuka. Mudah-mudahan nanti malam masih terbangun, masih di Kulon Progo. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ketika terbangun, ambil air, percikkan air ke wajah istri. Wake up my darling, wake up my honey. Itu kalau nikahnya baru 2 bulan. Kalau yang udah 20 tahun, bangun. Mereka pun tahajud bersama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Mudah-mudahan Bapak semua baik-baik semua insyaallah. Amin. Ustaz. Ya, saya memang selalu tahajud sama suami saya, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi nggak bunyi suami saya. Nggak bunyi gimana? Nggak ada suaranya. Itu berarti ibu kebetulan ditakdirkan Allah dapat imam silent. Imamnya nggak bunyi, cuman takdir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jaga-jaga aja dengan baik. Insya Allah nanti lama-lama bunyi sendiri. Insya Allah. Dia nanti belajar sama Ustaz Ahmad. Beliau belajar dengan Syekh Farid. Syekh Farid akan mengajari beliau. Insya Allah nanti dia pede dengan baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti dia baca ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sekali bunyi Yasin, Allahu Akbar. Jangan langsung Yasin. Satu surat yang sempurna lebih baik. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Siapa sendiri? Qatadah bin Nu'man. Kalau saya nanya, jamaah gak usah pusing, gak usah takut, gak usah khawatir. Karena kalau saya nanya, itu ujung-ujungnya saya jawab sendiri. Namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya gak ganti-ganti. Qul huwallahu terus. Dilaporkan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya iki Qatadah bin Nu'man jadi imam, ayatnya qul huwallahu terus. Kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Satu qul huwallahu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi bapak yang selama ini ayatnya qul huwallahu, semangat terus Pak. Nanti kalau istrinya nanya, mas sampean kok jadi imam nang omah iku kok ayatnya qul huwallahu terus? Sebenarnya bapak banyak hafal yang lain mah, tapi qul huwallahu ini luar biasa. Siap ya Pak ya? Nanti malam bangun bapak tahajud. Tapi kadang kalau lagi grogi, qul huwallahu lupa. Amin. Allahu Akbar. Selesai sholat istrinya nanya,
Mazhab apa itu mas? Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, apa Hambali? Mazhab grogi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang selama ini sudah dibangunkan suaminya, alhamdulillah. Bapak-bapak yang akan membangunkan istrinya nanti malam, insya Allah. Ustadz, ya, saya biasa kalau tahajud malam. Kamu tahajud Pak Ustadz. Terus saya biasanya miss call dulu, namanya tahajud call. Ke siapa? Ke pacar saya. Pacaran, mana ada pacaran dalam Islam? Ini bukan sembarang pacaran Ustaz, ini pacaran syariah. Setiap malam saya bangunkan dia, tahajud ya. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Tahajud hak, membangunkan orang malam hak, tapi membangunkan anak gadis orang batil. Enggak ada pacaran dalam Islam. Kami ini pacaran Pak Ustaz. Bulan pertama panggilan ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya ummi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Enggak ada pacaran dalam Islam. Kalau pun suka ta'aruf, datang ke Ustaz Salim, minta ta'aruf sama beliau. Beliau punya stok yang banyak insya Allah. Jomblo-jomblo, kapan lagi kalian mau mengakhiri kesendirian? Ya Allah, yang belum ada jodoh, jumpakanlah dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Yang bilang amin yang jomblo aja. Anak isi loh. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa beruntungnya seorang anak muda. Siapa yang dapat naungan nanti? Sabun anak muda. Nasya'a fi ibadatillah, tumbuh karena ibadah kepada Allah. Ini drone sudah masuk masjid. Keluarnya bingung gimana mau keluar. Dia sedang mengambil gambar kita semua. Mari kita berselawat supaya diliput oleh drone. Beginilah orang Kulon Progo berselawat dalam masjid. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Cukup untuk TikTok. Yang rekam, diupload di TikTok, ada lagu, ada maksiat, ada joget-joget, ada dosa. TikTok seperti pisau, dipotong ke ayam, dipotong ke bebek, dipotong ke kambing, tapi bisa juga dipotong ke leher, dipotong ke urat nadi. Internet tidak salah. Bapak Ibu kenal Ustaz Somad karena internet, karena YouTube, betul? Iya. Jamaah ini ketemu, saya baru sekarang ketemu Ustaz Somad. Selama ini ketemunya di mana? Di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Nah, maka diupload supaya apa? Orang yang mencari ketemu selawat, orang yang mencari ketemu nasihat, orang yang mencari ketemu tausiah, orang yang mencari ketemu khutbah. Kita sudah memberikan kebaikan-kebaikan. Tanda kita urip. Apa tanda urip? Tahajud malam, menyala matanya, bangun di tengah malam. Jangan sampai ibu-ibu nanya sama Ustaz, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau ngisi pengajian kan ada tanya jawabnya. Betul. Biasanya Ustaz jawab menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali. Betul. Ada yang mau saya tanya Pak Ustaz? Ya, suami saya itu kalau sholat duhanya itu kadang pakai kunut Pak Ustaz. Itu kira-kira mazhab apa ya Pak Ustaz?
Itu mazhab subuh kesiangan. Bangunkan suami, boleh kami bangunkan. Rahimallahu mura'atan, Allah merahmati istri ayqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Ustaz, suami saya ini gak sholat. Loh, kok gak sholat? Kenapa kamu bisa nikah dengan dia? Saya pun juga dulu gak sholat, Pak Ustaz. Makanya kami ini solmen, Pak Ustaz. Tapi sekarang udah dengar pengajian Ustaz Lukman, dengar pengajian Habib Ja'far, dengar pengajian Ustaz Salim, saya sudah tobat Ustaz Somad. Gimana suami saya ini supaya sholat? Bangunkan dia. Ibu dibela oleh 6 orang wali. Loh, wali itu kan 9 Pak Ustaz. Wali sombong. 6 wali ibu. Bapak, kakek, kakak laki-laki, adik laki-laki, kakak ayah, adik ayah, minta mereka menasihati suami. Hei suami, kamu kepala rumah tangga, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu. Kamu yang membangunkan istrimu, kamu yang ngajak anakmu sholat. Kenapa malah kamu yang menjadi imam, malah tidak sholat? Mudah-mudahan anak-anak ibu yang belum menikah mendapatkan imam yang soleh-soleh. Ini kadang nyari mantu, kalau yang datang orang kaya, nggak nanya-nanya, langsung terima. Kalau yang datang pejabat, kalau yang datang konglomerat, kalau yang datang orang hebat, nggak nanya-nanya, langsung terima. Tapi kalau yang datang orang baik, tapi diantar ojek, mohon maaf, anak saya sudah ada yang punya. Padahal yang punya mobil mewah, seminggu setelah nikah anaknya nangis. Ditanya sama ibunya, kamu nangis kenapa dok? Rental. Tapi ibu semua, mudah-mudahan jangan karena memandang harta dunia kita mengorbankan anak-anak kita. Ya Allah, berikan kami menantu yang soleh, yang soleh, yang soleh, yang bisa menjadi imam untuk anak kami, untuk cucu kami sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Tebarkan salam, urip, at'imut ta'am, urip, wasilul arham, urip, sallu bil laili wan nasu niyam, urip, tebarkan salam, urip, berikan makanan, tanda urip, sambung silaturahim, urip, bangun malam, urip, urut menyala. Hadiahnya yang kelima, tadkhulul jannata bisalam, podo kabeh mlebu nang surga. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Apa kata malaikat? Salamun alaikum, selamat datang di surga. Tibatum, kamu sudah buat baik. Fadkhuluha, masuklah ke dalam surga. Khalidin, kekal sampai hari kiamat. Kulon Progo bukan kampung kita. Kulon Progo bukan tempat asli kita. Tempat asli kita nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang urip, wahai jiwa yang hidup mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin. Bersama di Kulon Progo, bersama di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal. Nanti kalau ada yang nanya, siapa sing ceramah di Masjid Agung Kulon Progo? Ustaz Abdul Somad. Bicara di apa? Urip iku urut. Berapa lama dia ceramah? Dari jam 4 sampai jam 5, 60 menit membahas urip iku urut. Apa tanda-tandanya? Waduh, oh ya, jangan khawatir, karena ceramah Ustaz Somad tidak ada yang tersimpan, nggak ada ceramah tertutup, nggak ada ceramah sembunyi. Ceramahnya di masjid, di stadion, di tanah lapang, di streamingkan.
di-share. Bapak Ibu silakan share. Alhamdulillah Ustaz Somad, semua ceramah Ustaz sudah saya share. Kamu nonton? Enggak. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia dapat pahalanya insyaallah. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, dia sudah dapat pahala jihad fi sabilillah. Hari ini saya bangga sekali, Bapak Bupati atau yang mewakili hadir, Bapak Kapolres atau yang mewakili hadir, Bapak Dandim atau yang mewakili hadir, orang-orang hebat amanah hadir. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan istiqomah iman dan Islam. Ibu pasti bangga hari ini melihat Pak Polisi pakai seragam, Pak Tentara pakai seragam hadir ke masjid pengajian kita. Apa kata ibu menasihati anaknya? Duk dulu ibu. Ketok apa orang ketok? Polisi hadir, tentara hadir. Bapakmu baru jadi satpam udah nggak hadir. Mohon maaf Pak Satpam. Pak Satpam juga kalau hadir pengajian, insya Allah diberikan Allah keistiqomahan, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita, ulil amri kita, pemimpin kita dengan seragamnya, dengan bajunya, dengan kekuasaannya urip. Kenapa? Karena mereka menolong agama Allah dengan kekuasaan dan tanda tangannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah, yang dhaif, yang fakir, yang gak punya apa-apa. Yang disampaikan ini ibu sampaikan ke anak ibu, sampaikan ke tetangga bapak, insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua. Kita akan mati menghadap Allah, tapi kita tetap meninggalkan warisan. Yang membangun masjid ini meninggalkan masjid, yang mewakafkan tanah ini meninggalkan tanah. Kita tidak kaya, paling tidak kita pernah meninggalkan nasihat kebaikan. Orang yang paling rugi tinggal di atas muka bumi Allah, hidup dengan udara dari Allah, bernapas dengan paru-paru titipan Allah, tapi tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Saya bukan penceramah, saya bukan ustaz, saya tidak kiai. Andai engkau bukan ustazah, bukan kiai, bukan ulama, maka sebarkan ceramah kebaikan-kebaikan. Boleh jadi kameramen kita, tim media kita, mereka pahalanya boleh jadi lebih banyak daripada ustaz yang ceramah. Betul? Betul kata mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Matur suwun sangat, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.